Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Iin dari KPR Budi Saja Dekat. Ustaz mau tanya, gimana peran ibu-ibu untuk kita hijrah itu, Tat? Apa yang harus dilakukan ibu-ibu untuk mendukung hijrah kita dari kufur ke Islam tadi? Terima kasih, Tat. Demikian aja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bisa dilakukan ibu-ibu? Bagaimana ibu-ibu bisa berperan dalam proses perubahan ini? Mungkin juga bisa mencontoh pada masa Rasulullah nih. Bagaimana Ustaz? Monggo silakan. Monggo. Kok tanya saya? Ya tanya ibu-ibu dong. Oke, Bapak sekalian, dawuh Gusti Allah wau secara umum loh nggih. Itu wal takum minkum ummatun, itu ummatun di situ ya bukan hanya untuk rijal tapi juga untuk nisa, artinya untuk semua. Jadi tidak menyebut gender. Oke. Dawuh Gusti Allah amar ma'ruf nahi munkar kalau wau tidak menyebut napa gender. Yang pertama. Jadi seruannya umum untuk seluruh kaum muslim. Ya. Itu. Maka secara umum sebenarnya tidak jauh beda. Secara umum loh ya, secara umum. Meski karena ibu itu al aslu ya, dia adalah umun warobatul bait. Dia adalah seorang ibu dan pengatur rumah tangga. Dia itu manajer di rumah tangga. Okay? Robah itu bukan berarti kudu ngepel, kudu nyuci, kudu masak, mboten. Istri saya itu bahkan hampir tidak pernah masak, tidak pernah nyuci, hampir tidak pernah curhat. Tapi yang penting pengaturannya selesai. Di rumah itu masalah cucian selesai, masalah apa? Makanan selesai, masalah masak itu kan tidak harus masak, gitu loh. Tapi yang penting ada makanan. Entah itu beli, entah itu punya pembantu untuk yang masak dan lain sebagainya. Jadi pengatur dia itu, ya, manajer. Jangan jadikan pembantu istri kita. Pak nih ya, kalau wangi, Bu nih, ben suara ku rada akeh. Jadi bagaimana seorang ibu itu harus, ini wajib hukumnya, yang penting ya, umun warobatul bait itu wajib. Bahkan seorang ibu itu kan punya kewajiban mulai dari kalau di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 itu, okay, itu kan disebutkan bahwa mulai dari mengandung sampai menyusui berapa? 30 bulan. Al-Ahqaf, okay, 30 bulan. Okay, jadi kalau mengandungnya itu 9 bulan berarti menyusui minimal 21 bulan. Gitu, kan 30 bulan. Di masa itu hadona, okay, seorang ibu itu harus memperhatikan tanggung jawab ini juga. Penting ya. Jangan sampai dua wah saingan kali suaminya gitu, kene ngisi bayake apa? Pembantu, bayake maratuwa, bayake mbah tuti. Cara pendidikan mereka berbeda. Nanti kita akan menyesal, ya. Apalagi sekarang mbah tuti niku sing penting putune meneng. Gitu. Nek dicekeli HP meneng mboten? Menang. Akhirnya anak kita itu anaknya Oppo, anaknya Samsung, anaknya lo iya. Oke. Jadi bagaimana seorang ibu itu mensinkronkan saja, mengatur antara kewajiban dakwah di luar rumah, kalau itu harus di luar rumah, okay, dan di dalam rumah. Maka istri saya itu, guys, saya kadang-kadang bantu dalam arti ini kamu kalau keluar rumah ya harus dikasih waktu. Nek ngisi ya disuruh datang aja jamaahnya, apa namanya, anggota halakoh, anggota ngaji. Jadi manut kita dulu itu kan ngaji ke sana, ke rumahnya ustaz. Gitu. Kalau dia mau minta ngaji kita, awal-awal enggak apa-apa kita yang datang, tapi lama-lama kalau dia mau ngaji ya harus ke rumah kita. Supaya apa? Supaya bisa mengawasi anak juga sambil ngisi hal. Ini penting. Mungkin keluar rumah 2 hari,
atau 2 waktu ya di rumah monggo kerso. Kalau saya Sayyidah Aisyah itu dicurhati para sahabat dalam masalah fikih itu dino-dino. Ya pagi, ya siang, ya sore, tidak masalah kalau di rumah. Maka saya menyarankan pada istri atur yang keluar rumah. Karena apa? Mereka keluar rumah dakwahnya wajib, tapi keluar rumah wajib izin suami. Jangan ngawur ya. Dakwah wajib nggak perlu izin. Salah juga. Dia harus mengkombinasikan ya antara kewajiban sebagai umun warobatul bait dan juga termasuk sebagai istri dengan dakwah secara. Jadi secara umum mengatakan, oke, ini sama-sama jadi ini ya kan wajib membina masyarakat wajib, ngaji wajib, kalau sudah mampu kajian wajib, termasuk membuat kegiatan-kegiatan kajian umum seperti ini. Kalau aman wajib, kalau kira-kira tidak aman untuk urusan wanita ya memang selama aman wajib. Safar kalau lebih dari 24 jam harus didampingi muhrim. Ini aturan-aturan itu harus dipahami. Wanita itu nggak boleh nggak sebebas laki-laki, bisa selundur sendiri gitu. Kalau ibu harus memperhatikan itu safar lebih dari 24 jam ya sehari semalam itu harus dengan muhrim. Safarnya loh nggih, kalau di sana sudah sudah mukim ditemani sesama orang-orang solihah tidak apa-apa. Barangkali itu ya. Jadi secara umum sama kewajibannya, okay? Tapi kan ada kewajiban-kewajiban lain yang juga harus diatur sebagai umun ibu, gitu, sebagai jadi saya tuh nun sewu pernah juga ya istri mungkin kelewat batas karena ini saya nasihati kita itu punya kewajiban mendidik anak-anak kita sendiri juga, ya. Belum tentu anak kita ini kita serahkan orang lain beres. Nah, maka saya itu jadi nangis ketika anak-anaknya pembina dakwah, okay, itu ngajine gak bener misalnya. Ngaji Qur'annya aja lo tajwidnya ada benernya, saya itu ikut nangis. Kenapa? Lo dia itu membina anak-anaknya orang banyak di mana-mana, tapi anaknya sendiri tidak terbina dengan baik. Ini dosa kita. Hisab kita berat justru. Jadi dua-duanya harus clear. Kita bina orang lain, tapi kita juga bina anak-anak kita. Ya, saya itu ketika anak-anak saya belum bina, wes tak isi dewe. Gitu ya. Sampai di pondok ini kebetulan anak saya yang ketiga ini kan di pondok, pondoknya juga pondok kami sendiri. Ya, saya dijadwal di pondok itu dan anak saya juga salah satu anggota yang saya halakoi di pondok itu. Karena saya datang merasa ini saya bina anak saya juga. Jadi semangat. Ya, Allah alam semua. Yang penting dikoordinasikan lah. Insya Allah bisa.